Di sebuah hotel bintang 5, terlihat seorang wanita cantik yang sedang melamar kerja. Wanita ini bernama Carol. Ia pun langsung diwawancarai oleh manajer hotel tersebut. Setelah diterima, manajer hotel memberitahu Carol agar menemui supervisor untuk persiapan kerja. Kemudian supervisor hotel memberitahukan Carol untuk selalu menyapa tamu hotel dengan ramah dan sopan santun. Lalu ia pun diwajibkan untuk memberikan senyuman ke semua pengunjung hotel. Selain itu, Carol diajarkan cara merapikan kamar tamu dengan cepat dan baik agar terlihat profesional. Saat melewati beberapa kamar, Carol hendak membuka salah satu kamar tamu karena penasaran dan terdengar suara aneh di dalamnya. Namun supervisor melarangnya dan mengatakan, jika pintu kamar terdapat kode tulisan jangan ganggu, maka Carol dilarang mengetuk ataupun membuka pintu kamar tersebut. Karena penasaran, Carol diam dan menunggu pintu kamar tersebut terbuka. Tiba-tiba salah satu tamu keluar dengan seorang wanita. Pria ini kita panggil saja Michael. Saat pertama mereka bertemu, terjadi adu pandang antara Carol dan Michael. Beberapa saat kemudian Carol meminta izin untuk merapihkan kamar Michael. Setelah Michael pergi, Carol merapihkan kamar tersebut. Namun saat membereskan tempat tidur, Carol menemukan obat yang tak boleh digunakan terjatuh dari tempat tidur tersebut. Lantas Carol pun menyimpan obat tersebut untuk dibawa ke rumahnya. Saat jam istirahat tiba, Carol menonton sebuah film yang lumayan meresahkan. Supervisor yang mengetahui hal tersebut menyarankan agar Carol menonton film tersebut di rumah saja. Karena akan mengganggu konsentrasi dalam bekerja. Setelah pulang kerja, Carol menceritakan ke suaminya kalau ia mendapatkan obat yang tak boleh digunakan di salah satu kamar tamu yang berada di hotel. Namun obrolan ini tampaknya tak dibahas lama karena Carol sudah lama ingin ditengok. Ia pun langsung mengajak Arvin untuk melakukan pertandingan. Setelah bertanding, ternyata Arvin kalah dan hal ini membuat Carol kecewa. Keesokan hari secara diam-diam Carol melihat daftar tamu di komputer customer service untuk melihat identitas salah satu pengunjung yaitu Michael. Namun aksinya ini ketahuan oleh salah satu rekan kerjanya yang bernama Benjo. Benjo yang tahu hal tersebut lalu menanyakan, kenapa Carol tertarik dengan Michael yang sudah jelas dirinya adalah salah satu tamu yang suka ganti-ganti saat membawa wanita. Kemudian Benjo mengatakan pada Carol bahwa wanita yang menjadi sasaran Michael, kebanyakan adalah seorang mahasiswi. Benjo tahu karena mendapatkan dompet salah satu gadis yang dibawa Michael ke hotel tersebut. Kemudian ia pun memberikan dompet tersebut pada Carol sambil menggodanya. Ketika Carol akan mengantarkan pakaian ke kamar tamu, secara tak sengaja Carol bertemu dengan Michael di lift bersama seorang gadis. Mereka pun ikut naik untuk pergi ke tempatnya. Di sini, Carol terus mengikuti sampai ke kamar Michael yang saat itu kebetulan tidak tertutup rapat. Rasa penasaran pun ada di pikiran Carol sampai membawanya ke depan pintu tempat Michael berada. Lewat celah pintu yang tak tertutup rapat, Carol melihat semua kegiatan yang dilakukan oleh Michael sampai ia pun mencoba untuk mendokumentasikan dengan ponselnya. Beberapa saat kemudian, aksi Carol ini ketahuan oleh supervisor yang datang ke tempat tersebut. Di sini, Carol pun dilaporkan atas kejadian tersebut ke manajer oleh supervisornya. Namun manajer hotel tidak memecat Carol, hanya memperingatkan saja. Dan memaklumi alasan Carol yang kurang bahagia dengan pasangannya. Setelah kejadian beres, Carol kembali bekerja dan masuk ke kamar Michael untuk merapihkan tempat tidurnya. Tempat tidur Michael sangat berantakan setelah melakukan kegiatannya bersama wanita yang dibawanya. Di sini Carol sempat terdiam dan entah apa yang ada di pikirannya. Beberapa saat kemudian, Benjo dan Michael tiba di kamarnya membuat Carol sedikit kaget. Lantas bertanya pada Carol karena ponselnya ketinggalan di kamar tersebut. Carol pun memberikan ponsel milik Michael yang berada di bawah tempat tidur. Kemudian Bang Michael mau memberikan uang tips pada Carol karena telah menemukan ponselnya. Namun Carol menolaknya dan uang tips tersebut akhirnya jatuh ke tangan Benjo. Pada suatu waktu, datang seorang wanita yang bertanya tentang seseorang yang telah membawanya ke hotel tersebut. Orang itu kemudian merekam semua kegiatan yang mereka lakukan dan berusaha untuk menyebar rekaman tersebut di internet. Karena hal tersebut, wanita ini takut dikeluarkan sekolahnya. Wanita ini pun berusaha untuk mencari orang tersebut. Namun supervisor hotel tidak bisa memberikan data identitas seluruh tamu hotel karena sudah ada aturannya. Saat pulang kerja, tiba-tiba Benjo datang dan menghampiri Carol. Kemudian ia mengajak Carol untuk bertanding dengan dirinya.
Namun dengan tegas Carol menolak ajakan tersebut dan mengancamnya dengan sebuah piston. Karena takut, Benjo pun akhirnya pergi menjauh dari Carol dan merasa heran karena Carol mempunyai piston. Saat shift malam, Carol berada di customer service sendirian karena ia harus menggantikan rekan kerjanya yang terlambat masuk kerja. Kemudian ia pun mulai mencari identitas Michael di komputer hotel. Akan tetapi belum sempat selesai, ia didatangi oleh Michael yang saat itu baru pulang dari luar. Michael yang heran kemudian menanyakan kenapa Carol ada di customer service. Carol pun menjawab jika ia sedang menggantikan rekan kerjanya datang terlambat. Di sini, Michael dan Carol sedikit berbincang tentang layanan room service. Kemudian Michael bertanya kenapa selama ini Carol selalu memperhatikan dan terus mengikuti dirinya. Dengan sedikit rayuan, Michael mengajak Carol untuk bertemu di tempatnya karena malam ini ia sendirian. Selang beberapa waktu, Michael memberi pesan pada Carol agar datang ke tempatnya. Dan inilah yang menjadi kesempatan Carol untuk bertemu langsung Michael di tempatnya. Sebelum masuk ke tempat Michael, Carol mencoba memberitahu suami karena takut terjadi apa-apa terhadap dirinya. Di sini kegiatan pun terjadi. Namun beberapa saat kemudian, Carol langsung menodongkan pistol ke arah Michael. Ternyata Carol ini adalah seorang intel kepolisian yang sedang mengusut kasus Michael karena dituduh telah memeras dan meneror korban dengan video yang direkamnya untuk dipublikasikan. Dan korbannya pun sebagian besar adalah mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan. Arvin dan Carol ini adalah seorang polisi yang mencoba menuntaskan kasus tersebut. Karena banyak pihak yang dirugikan akibat ulahnya Michael, Carol sengaja menyamar menjadi seorang room service di sebuah hotel dengan meminta izin kepada manajer hotel terlebih dahulu sehingga ia bisa menyelidiki kasus yang akan dituntaskannya secara efektif. Akhirnya si Michael pun ditangkap polisi. Di sini film pun tamat.